Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Kita lanjut untuk video tutorial tentang Android dasar untuk pemula ya teman-teman, menggunakan Kotlin. Nah, di video sebelumnya kita sudah ada tentang interaksi user, yaitu membuat halaman login, bagaimana kita merespon ketika user ngeklik tombol login, kemudian gimana kita menangkap email dan menangkap password. Nah, dan juga di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa uh, ini codingannya seperti itu ya. Nah, ada beberapa keterbatasan ketika kita menggunakan cara seperti ini teman-teman. Yaitu cara keterbatasannya adalah ketika suatu elemen ini atau komponen di dalam layout kita itu banyak sekali, maka kita harus membuat suatu variabel sebanyak elemen itu. Katakanlah di sini ada form. Form nanti itu ada berisi email, password, jenis kelamin, tanggal lahir, apalagi banyak. Misal katakan sampai 20 elemen katakan. Berarti nanti kita perlu membuat 20 variabel, ya kan? 20 variabel lagi yang sebanyak elemen tadi. Kemudian belum lagi untuk menginisialisasi seperti ini, teman-teman. Berarti akan di sini akan ada barisnya sebanyak itu. Sorry, ini ada 3 ya. Ini baru 3. Nah, tapi kalau 20 berarti sini 20, ini juga akan banyak lagi, akan sebanyak 20 seperti itu, teman-teman. Makanya itu akan menjadi keterbatasan, yaitu kesulitannya adalah kita untuk kebingungan teman-teman. Jadi kita akan bingung, sering bingung kalau misal kita buka codingan kita lagi akan bingung, apalagi ke orang lain yang membuka codingan kita seperti itu. Nah, makanya kita akan pelajari namanya view binding. Nah, view binding di sini kita akan pelajari cara settingnya, kemudian cara menggunakan view binding. Teman-teman bisa lihat di dokumentasinya, dokumentasi di Android ini ada view binding. Bagaimana cara untuk men-setting pertamanya, yaitu setting yang pertama adalah teman-teman menambahkan sintak ini, build feature view binding true itu ke dalam Gradle. Nah, di Gradle di sini ada dua level teman-teman. Yang pertama ada Gradle levelnya project dan Gradle levelnya modul. Nah, teman-teman ke modul ya, yang build Gradle yang di sini modul, kemudian tambahkan sintak ini. Awalnya kan nggak ada teman-teman. Seperti itu. Kita tambahkan paste. Nah, kemudian kita sinkron. Nanti di sini akan ada tombol sinkron. Oke ya, nanti ini kita coba ubah aja. Saya ubah. Nah, ini kan setiap ada perubahan di Gradle ini pasti perlu sinkron. Nah, ini contohnya saya mau menambahkan. Nah, sinkron now. Nah, setelah sinkron, tunggu aja teman-teman. Ini artinya si view binding ini sudah aktif di codingan kita. Kita balik lagi ke login activity ya. Nah, ini kita cukup komen aja ya teman-teman ya. Kita komen, kemudian kita komen. Nah, kita pengen menerapkan cara view binding tadi. Tapi komennya kurang ini. Kebanyakan karakter. Kita komennya pakai ini aja teman-teman ya. Nah, oke, ini sudah komen. Kemudian kita komen lagi. Enter. Nah, artinya yang kita pengen bandingin nih antara lebih enak view binding apa cara manual, bukan cara manual. Cara yang seperti inilah, seperti itu. Itu akan lebih enak mana. Nah, oke. Yang pertama, kita cukup ikutin tutorial lagi di sini. Bagaimana sih membuat view binding ini? Kita langsung loncat ke yang ini teman-teman, activity. Jadi di sini kita cukup buat satu variabel, namanya let init var ya. Let init var kita sebut binding. Binding kemudian tipenya apa? Nah, teman-teman, untuk menulis di sini kita cukup tuliskan. Jadi di sini kita akan panggil langsung si XML dari sini teman-teman ya. Jadi kita akan panggilnya activity login linear binding. Kok bisa gini? Ya, jadi si fitur ini dia akan nge-build ya, akan memproses sedemikian rupa si XML ini bisa dijadikan suatu kelas ya, suatu kelas di activity itu teman-teman. Oke, makanya di sini penamaannya, makanya kemarin waktu kita bikin layout itu nggak boleh pakai karakter yang aneh-aneh, harus pakai underscore, nggak boleh pakai huruf besar karena itu tujuannya. Jadi si Android Studio ini, si Kotlin ini bisa membuat si layout ini bisa kita panggil namanya seperti itu. Tapi di belakangnya ada bindingnya ya teman-teman ya. Jadi kita misal mau panggil yang relatif ya, tinggal ketik aja relatif tuh sudah ada suggestionnya binding. Nah, ini artinya kita mau sambungkan ke layout mana. Nah, saya mau sambungkannya ke linear binding aja deh.
Ya, klik aja linear binding. Nah, di sini si binding ini sudah tipenya adalah si activity login listener. Kalau kita klik di sini, teman-teman bisa ngeklik komen, kemudian diklik di sini, ataupun yang menggunakan Windows bisa menggunakan kontrol. Kita klik, nah dia akan merefer ke layout ini teman-teman, ya, ke layout tampilannya, tampilan XML-nya seperti itu. Oke, ini semoga nggak bikin bingung ini ya, takutnya jadi malah menu-menuhin layar ya teman-teman ya, menu-menuhin layar. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian kita coba lagi, kita lihat tutorialnya teman-teman. Gimana cara menggunakan atau memunculkan tampilan itu menggunakan view binding ini. Nah, pertama adalah si binding ini kita inisialisasi teman. Kita inisialisasi menggunakan activity login linear binding, kemudian inflate. Inflate-nya apa? Layout inflator. Nah, ini teman-teman ikuti saja sesuai dengan tutorial. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini kalau sebelumnya kan ada set content view teman-teman ya. Nah, kita juga tetap akan pakai set content view. Cuma set content view di sini kita taruh di bawahnya binding, di mana yang di dalamnya itu udah nggak perlu seperti ini lagi. Kita udah nggak perlu air layout lagi. Kita udah nggak perlu berhubungan sama XML-nya teman-teman. Seperti itulah. Nah, kita panggil apa? Binding, kemudian root. Root ini ya berarti satu keseluruhan si binding ini teman-teman. Satu keseluruhan ini namanya root ya. Si paling tag paling besar lah seperti itu, atau parent-nya seperti itu. Nah, ini sudah kepanggil teman-teman. Nah, kita coba ya. Kita coba jalankan. Tuh, itu sudah memanggil teman-teman. Jadi dengan codingan seperti ini saja itu sudah bisa memanggil. Kalau dibandingkan dengan codingan yang tadi mungkin masih sama ya. Mungkin masih sama. Tapi kita lihat kalau misalnya kita panggil variabelnya. Nah, kalau di codingan tadi, yang codingan di awal tadi, berarti kita di sini butuh satu variabel lagi nih. Misalnya katakanlah button lah, kita pengen mengakses button di sini. Itu butuh satu variabel button, kemudian nanti di sini button diinisialisasi seperti ini, barulah kita manggil set on click-nya, ya kan? Tapi kalau dengan view binding ini cukup seperti ini teman-teman. Binding dot langsung ada nih. Langsung ada elemen-elemen yang ada di linear ini, yang ada di layout ini. Tadi kan ada email, password, dan ada button login. Itu langsung kepanggil teman-teman. Control space, tuh button login. Tinggal set on click listener. Dah, di sini cukup. Nih, TOAS, kita make TOAS, application context, kemudian munculkan gitu ya. Gitu. Jadi lebih simpel. Ya, jadi kita nggak perlu nulis seperti ini teman-teman. Kan kalau tadi pakai yang cara pertama, kita perlu buat satu variabel dulu, kemudian variabel itu kita inisialisasinya di sini. Tapi menggunakan view binding ini nggak perlu, kita cukup klik panggil binding, terus nanti memunculkan binding ini akan memunculkan elemen-elemen yang ada di XML itu, seperti itu. Kita coba running. Kita coba running, kemudian klik login. Tuh, sudah muncul kan? Nah, itu simple banget teman-teman. Jadi, enak ya, menggunakan view binding ini lebih enak. Nah, jadi kita nggak perlu harus menuliskan semua variabelnya. Nah, ada lagi errornya gini teman-teman. Kadang yang ditemuin dengan pakai cara ini adalah si button login ini belum ditunjukin gitu. Oh, si btn login ini merujuk ke btn underscore login. Nah, itu akan menyebabkan error teman-teman. Tapi kalau dengan view binding ini, jelas otomatis itu sudah merefer atau sudah menunjuk ke elemen di XML itu. Itulah enaknya menggunakan view binding. Oke. Nah, contohnya kita bikin lagi mau logic yang sampai yang kayak gini. Nah, misalnya nih, kita mau email ini kita mau masukin nilai dari edit text tadi ya. Berarti kan tinggal binding add email, kemudian text to string. Nah, ini udah tinggal gini doang teman-teman. Kemudian password, tinggal binding, kemudian password, kemudian text, kemudian to string. Nah, cuma ini kita pindahkan ke dalam si button itu. Jadi dia baru akan menangkap ini ketika user menekan klik login button. Ya, seperti itu. Nah, tinggal disamakan aja. Validasinya seperti ini, kita copy aja. Ini kita hapus. Sama kan? Nah, ini kan sama. Tuh.
Udah bisa dibandingkan ya codingannya ya teman-teman ya. Yang tadi panjang seperti ini karena ada perlu tambahan inisialisasi seperti ini, di atas juga perlu deklarasi seperti ini, tinggal cukup nambahin ini doang nih. Nah, di atasnya kemudian binding, layout in flat, kemudian set content view-nya udah simple banget. Kita tambahkan sama. Oke. Sukses, Anda memasukkan email dan password. Oke. Nah, ini masih ada kesalahan kayaknya di sini validasinya. Dan harusnya ya is null. Kalau kosong, kalau ini kosong semua. Oh, ini bukan dan teman-teman. Atau ya, maaf di video sebelumnya berarti salah tuh, bukan dan. Atau berarti kalau ada salah satu yang kosong, dia akan menampilkan nah, email password masih kosong ya, bukan dan ya. Jadi tadi yang di sini bukan dan, tapi atau. Oke, inilah keuntungan menggunakan view binding teman-teman. Caranya simple, cukup aktifkan saja di sini dengan menambahkan sintaks ini build feature view binding di Gradle modul ya, seperti itu. Kemudian sudah aktif lah fitur si view binding ini. Ini sangat membantu banget teman-teman. Nah, kita udah ya, jadi nggak perlu import widget seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa hapus. Nah, kita hapus yang codingan ini karena kita sekarang nanti kedepannya akan menggunakan view binding ya teman-teman ya. Jadi lebih enak untuk ngodingnya. Oke, kita hapus, codingnya jadi lebih simple, lebih apa ya? Lebih simple, lebih nggak banyak nulis codingan yang kita tidak perlukan seperti itu dan meminimalisir error. Itulah keuntungan dari view binding ini. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman bisa memahami video kali ini ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share video saya ke teman-teman lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.